Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Alhamdulillah hari ini kita sedang mau mewawancara salah satu kandidat dari Bantu Nikah yang ini adalah seorang laki-laki yang luar biasa. Nanti kita akan akan bertanya. Ya, saya nggak mau bahas dulu siapa beliau, ini supaya surprise. Dan karena ini sedang WFH, work from home dan juga stay at home, maka saya akan mencoba untuk meng-call beliau lewat Zoom. Ya, nanti kita akan cek apakah beliau sudah ada di hadapan kita atau belum. Jadi buat teman-teman semua, silakan nanti kalau memang senang dengan profilnya beliau bisa vote dan juga donasi. Insya Allah kita akan bantu nikah. Mudah-mudahan di Syawal ini sesuai dengan target kita bisa bantu nikah pasangan-pasangan. Sudah ada 3 pasangan. Kemarin 1 pasangan sudah kita eliminasi. Jadi ada 2 pasangan yang insya Allah kita akan wawancara. Ini kita akan wawancara 1 laki-laki 1 ikhwan yang luar biasa. Coba udah ada join atau belum ya? Sebentar. Boleh di call dulu, ditanya dulu oleh tim. Ya, jadi teman-teman semua, ini juga jadi inspirasi buat kita semua bahwa di masa pandemi corona ini, COVID-19 ini, memang semua orang sedang bingung, sedang ketidakpastian, sedang membutuhkan, tapi bukan berarti kita jadi nggak peduli, bukan berarti kita jadi orang yang nggak care dengan orang lain. Justru ini kesempatan kita untuk banyak membantu orang. Karena yakinlah siapa yang membantu maka akan dibantu. Siapa yang banyak memberi maka dia akan diberi. Siapa yang membutuhkan banyak maka dia akan diberikan kemampuan yang lebih oleh Allah. Kami dari kelas judo, Brand Syar'i juga beberapa vendor tergerak untuk bisa membantu. Alhamdulillah ini kelihatannya sudah mulai tergabung. Nanti kita akan coba sapa Kang Indra. Assalamualaikum. Sebentar ya, kita cek. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Alhamdulillah. Kang Indra sehat juga? Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga sehat terus ya. Amin. Terdengar dengan baik suara saya? Kedengaran Kak? Alhamdulillah. Ini Kang Indra ada di mana nih kalau boleh tahu? Kenalan dulu, kenalan. Saya juga belum kenal kan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Prayoga, biasa dipanggil Yoga. 5 tahun, rumah di Perumnas Antapani, Jalan Cikajang 6, nomor 90. Antapani ya? Di Antapani ya? Iya, di Antapani. Dekat saya. Saya di Rancabolang. Saya di Rancabolang kan. Orang Ramcabolang ya Kak? Oh iya. Siap. Usia berapa tadi kan? Agak ini delay tadi. Usia berapa? Sekarang usia 25 tahun. 25 tahun, alhamdulillah. Kerjaan apa kan? Sekarang aktivitas sehari-hari sebelum lockdown ya Kang ya? Sebelum lockdown ya? Iya. Ngomonginnya sebelum lockdown ya? Ya, aktivitas utama sekarang ngajar Kang di Aljawomi. Oh, di Aljawomi, Cileunyi. Iya. Iya, di Cileunyi Kang. Iya. Karena saya orang Jatinangor Kang, jadi saya tahu Aljawomi. Oh, Masya Allah ya. Ngajar apa di sana? Di sana ngajar Quran hadis. Masya Allah. Akang lulusan mana sih? Wah, agak delay. Sebentar. Ulangi Kang, nggak kedengeran tadi, agak delay. Akang lulusan mana? Dulu sempat kuliah, ngejar S1 beasiswa di SEA Hidayah, Bogor, jurusan pendidikan agama Islam. Oh, siap. Udah berapa tahun Akang mengabdi di sana di Aljawomi? Di Aljawomi itu mulai mengabdi dari awal tahun 2018, tepatnya itu bulan Januari. Itu kan selesai kuliah tahun 2017, bulan Juli itu selesai kuliah itu tahun 2017. Alhamdulillah kasih kesempatan untuk mengajar di Aljawomi tahun 2018 awal. Alhamdulillah. Ya, ini Furqan
banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita share dan juga untuk mengevaluasi layakkah gitu ya. Mudah-mudahan sih kalau saya inginnya semuanya dapat. Saya ingin bisa jadi ngebantu. Ya tadi kita udah kenalan ya dengan Akang. Berapa bersaudara Kang kalau boleh tahu? Sekarang 4 bersaudara, Kak. Jadi Akang anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak ketiga. Yang ketiga 4 kembar ya, Kang ya. Jadi saya punya kembaran. Oh, iya. Asli mana? Asli lahir di Bandung. Bandung. Di Bandung asli. Bandung sih, Kang. Di Antapani itu. Di Antapani. Iya. Di sini. Berarti sekarang tinggal sama orang tua? Tinggal sama orang tua, ya berdua, Kak. Oh, sama ibu. Ayah? Ya. Ayah? Ayah udah nggak ada. Udah wafat tahun 2015. Innalillahi. Kenapa kalau boleh tahu Kang? Sakit, Kang. Liver. Innalillahi. Udah tua atau? Kenapa? Berusia berapa waktu itu? Enggak sih, usia masih sekitar 54 sampai 55 tahun. Masih ini. Cuma karena mungkin cuma kan beliau itu pekerja lapangan ya, dulunya itu kebetulan kerja di perusahaan Damri itu loh, kota. Pas masuk usia 54 sakit, jadi ya pada pokok sempat dirawat juga selama kurang lebih 2 minggu, dan tanggal 1 Oktober 2015 itu wafat pada. Kakak udah pada nikah? Kakak-kakaknya Kang? Udah, Kak, saya terakhir dulu. Oh, adik kembaran udah? Udah. Oh ya, kembaran udah nikah juga. Kembaran laki-laki berarti kan? Kembaran laki-laki kan? Iya. Oh. Iya. Ini namanya Andri Prayogi. Oh, Andri sama Indra. Ya, ini Indra Prayoga nih. Ya. Kalau yang satu lagi udah nikah, Andri Prayogi. Oh, hati-hati ya, takut ketukar jodohnya ya, enggak juga ya. Iya Kang. Jadi apa yang akan lakukan setiap hari selain dari mengajar, mungkin bisa jadi inspirasi buat para single lila di seluruh Indonesia mungkin ya. Apa aja yang akan lakukan? Selain mengajar di MA Gewangi, kalau misalkan tidak ada jam mengajar, biasanya saya menghabiskan waktu untuk berjualan, Kang. Jadi sebenarnya kenapa harus berjualan? Karena memang dalam kondisi yang seperti ini, apalagi saya statusnya sebagai guru honorer di sekolah, tentunya tidak mencukupi ya, Kang, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena memang gaji honorer itu boleh terbilang kecil ya, Kang. Jadi sebenarnya saya pun untuk menopang kehidupan sehari-hari itu dari berjualan. Jualan apa? Jadi kalau berjualan herbal, Kak. Nah, kadang jualannya itu online dan offline. Kalau misalkan ada waktu senggang, biasanya saya keliling jualan. Jadi di motor itu saya bawa meja, bawa kursi, keliling tempat keramaian di sekitar kota Bandung. Biasanya di waktu bencana, di balai kota. Biasanya jualan juga di kajian-kajian. Masih sampai sekarang? Masih, kecuali sedang lockdown ya, kalau sekarang online lah kalau sekarang. Masih, ya. Sekarang kan lagi lockdown, jadi ya otomatis omset juga turun juga drastis ya, karena memang kebanyakan orang kan lebih memilih yang di rumah. Tapi herbal sedang rame-ramenya loh, Kang. Herbal Iya, sedang rame-ramenya. Gencarin aja marketingnya, ya kan? Ya. Betul, harus karena mau nikah harus lebih semangat ya. Mau nikah harus lebih semangat, insya Allah ya. Nah Kang, jadi sambil Akang kerja, sambil juga Akang jualan gitu ya. Maaf Kang, ini mudah-mudahan jadi inspirasi nih buat para teman-teman semua. Kalau boleh tahu nih Kang, sebenarnya kalau pakai angka tapi antara di atas dengan di bawah gitu aja ya. Berapa sih angka sekarang gaji guru honorer? Di atas 1, di bawah 1 sih? Terima tiap bulan, kalau dari gaji honorer itu sekitar 690. Gitu Kang ya. Dengan beban kerja? Ya. Dengan beban ngajar? Beban kerja sekitar 18 jam per minggu.
Ya, jadi kan kalau jadi guru honorer kebetulan nggak harus stay setiap hari ya, dari hari Senin sampai Sabtu full gitu dari pagi sampai sore. Jadi sebenarnya masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di luar jam ngajar gitu. Kalau saya kan dipakainya untuk jualan biasanya lebih banyaknya itu. Terus kalau ada waktu senggang lagi, biasanya menghadiri kajian-kajian di masjid gitu. Jadi sambil nambah ilmu juga. Insya Allah ya, luar biasa ya. Jadi ini jadi inspirasi buat kita semua teman-teman. Dan banyak ya kami ratusan ribu honorer ya, di Indonesia ini yang seperti apa? Banyak banget ya. Banyak banget sampai ada katanya kan yang puluhan tahun atau belasan tahun masih belum diangkat-angkat. Betul itu Kang kayak gitu? Iya, betul Kang. Soalnya kan memang untuk pengangkatan dari honorer ke CPNS itu kan nggak bisa seperti zaman dulu ya, kami lewat pembatasan. Sekarang itu harus lewat tes CPNS kan, dan kita tahu lewat tes cap itu. Dan itu sebenarnya nggak mudah juga, cuma belajar lagi. Iya. Ya berjuang lah Kang ya, berjuang ya, Masya Allah. Kang, ini ngomongin di sini jadi saya tuh ada panduannya, panduan pertanyaan. Jadi kembali ke laptop. Saya mau nanyain, ya salah satu syarat yang kita minta dari beberapa kandidat adalah tentang ngomongin pemahaman agama dan juga hafalan Quran. Karena Bantu Nikah sendiri, alhamdulillah dibantu oleh banyak vendor seperti tempat nikah weddingnya, Ponyo, terus juga Inglingga sebagai untuk muatnya, bajunya gitu ya. Dan itu semua berharap yang mendapatkan itu benar-benar orang yang berkualitas gitu ya. Maka kita mau nanya ini, Akang di sini ditulisin apakah Akang punya hafalan Al-Quran katanya gitu. Untuk hafalan Al-Quran, karena memang sebelumnya saya kuliah di beasiswa S1, kemudian kebetulan juga pernah di Mahat Tahfiz selama kurang lebih 2-3 tahun, jadi alhamdulillah pernah melakukan aktivitas setoran istiadah hafalan. Udah pernah istiadah berapa kan? Bisa sampai 7 juz kan. Alhamdulillah. Cuma itu masih terus di murojaah karena memang kalau di luar Mahat itu kan pasti suasananya udah beda ya kan, kalau udah masuk dunia kerja. Jadi Masya Allah tantangannya sangat luar biasa. Murojaah itu gak mudah gitu, jadi harus benar-benar fokus membagi waktu dan fokus. Iya. Alhamdulillah terakhir orang Kang, coba boleh nggak lantunkan ayat Al-Quran yang ingin dibacakan? Mungkin kalau surat pendek bisa, kalau yang pendek ya misalnya kalau Ar-Rahman setengah halaman atau apalah yang akan mau lantunkan supaya teman-teman bisa mendengarkan lantunan ayat suci yang akan dibacakan. Boleh? Apa aja bebas, apa aja. Surat favorit ya, di juz 23 itu ada juz 23. Biar saya siap. Surat Az-Zumar. Az-Zumar aja kan ya? Siap. Ya? Surat apa kan? Az-Zumar. Az-Zumar, oke siap. Mangga Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu-d-din. Ala lillahi khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi
Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'. Subhanahu wallahul wahidul qahhar. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul laila 'alal nahari wa yukawwirun nahara 'alal layli wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwal 'azizul ghaffar. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul laila 'alal nahari wa yukawwirun nahara 'alal layli wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwal 'azizul ghaffar. Lanjutkan. Oke, Masya Allah, Sadaqallahul Azim. Luar biasa Kang, bagus banget. Kita ngedengarnya aja sampai merinding ya. Mudah-mudahan Allah menjaga hafalannya Akang, juga memudahkan segala urusannya kita semua. Amin ya Allah, amin. Sahabat sekalian, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berikan alasan kenapa tim bantu nikah ID harus memilih Akang sebagai kandidat. Ya, jadi kalau teman-teman nih harus milih Akang, karena sekarang sudah mengerucut jadi dua dan salah satunya akan menjadi salah satu kandidat terbaiknya gitu Kak. Mangga. Kalau misalkan ditanyakan kenapa tim bantu nikah harus memilih kami kandidat nomor 2, karena yang pertama kami insya Allah sudah siap untuk melangsungkan pernikahan yang mudah-mudahan bisa terwujud tahun ini. Amin ya. Meskipun awalnya agak susah kan, karena memang harus semuanya terbagi kan, karena memang dari keterbatasan dana juga saya kondisinya sangat sulit sekali untuk saat ini. Jadi memang meskipun saya ada keinginan untuk menikah tahun ini, mudah-mudahan ada rezekinya kan. Amin. Karena mengajukan ta'aruf juga itu sudah mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit biaya yang saya punya, meskipun nggak banyak. Mudah-mudahan itu bisa membantu kan sedikit. Amin ya Allah. Amin. Kemudian yang kedua, kenapa saya harus dibantu? Karena memang seperti yang akan lihat sendiri ya, kondisi saya saat ini memang sedang sulit ya kan, karena memang saya sebagai guru honorer di sekolah, dan untuk pendapatan di sekolah pun itu kalau dikatakan dengan jujur sama sekali nggak cukup kan. Ya, betul. Kurang bahkan. Kenapa? Karena memang kebutuhan sehari-hari aja itu kadang nggak tercukupi kalau udah gaji guru honorer itu, apalagi bahkan pernah sampai minus gitu. Makanya untuk mengatasi hal itu biasanya saya kan berjualan gitu, dan alhamdulillah dari penghasilan jualan itu sedikit demi sedikit saya berikan untuk nabung, untuk saving, meskipun memang sulit ya kan untuk saving itu, dan untuk berbagi dengan orang tua, karena kan memang ibu tinggal satu-satunya, ibu nggak punya pensiunan, dan otomatis kebutuhan harian itu dari waktu ke waktu terus berjalan, dan otomatis atas pertimbangan hal itu ya alhamdulillah meskipun dalam kondisi sulit, saya sampai hari ini bisa merasakan nikmat yang Allah berikan. Saya sangat bersyukur karena memang Allah masih memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Meskipun dalam keseharian aktivitas pendapatan tidak memungkinkan untuk meneruskan kehidupan gitu, tapi alhamdulillah Allah merupakan jalan yang lain, yang situ saya berpikir Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya, selalu menolong selama dia tidak berputus asa. Masya Allah. Siap. Kang, ada pertanyaan sedikit lagi. Jika kamu terpilih sebagai kandidat yang akan dibantu oleh bantu nikah, bagaimana perasaanmu jika misalnya Akang yang terpilih? Kalau misalkan dipilih oleh tim bantu nikah jadi kandidat yang
dibantu nikahnya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali Kang. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya di saat saya dalam kondisi yang sangat sulit itu untuk mengumpulkan dana menikah, tapi jika Allah mengizinkan lewat tim bantu nikah ini membantu saya untuk menikah, saya sangat bersyukur, sangat bahagia sekali karena kebetulan saya juga menikah tidak ingin membebani orang tua saya, karena membebani orang tua calon istri juga. Jadi saya pribadi inginnya pure dengan usaha sendiri Kang, meskipun memang terbatas. Jika waktunya telah tiba, ya mau seberapapun usaha yang saya tabung gitu ya, saya pergunakan gitu. Siap. Memang susah kan. Siap. Akang berarti boleh dikit aja paling mungkin beberapa semenit atau 2 menit cerita Akang kenal sama calon. Oh iya, boleh kan? Ya, jadi pertamanya itu saya kan masuk Aljawomi tahun 2018 ya, 2018 bulan Januari. Kebetulan calon saya itu Nurul belum ada di situ, jadi beliau itu masuk Aljawomi itu tahun 2018, tapi 2018 itu hampir akhir tahun gitu. Jadi kita nggak ditemukan di awal bareng-bareng. Dan kebetulan saya kan ngajar di MA Aljawomi. Kalau Nurulnya itu kebetulan santri asrama Putri Assalam Aljawomi juga. Jadi kan Aljawomi punya pesantren tuh. Iya. Kita sama-sama guru Kang di situ. Kalau saya kan cuma pelajaran, beliau guru tiket. Tapi selain guru tiket juga beliau kan aktif mengajar dewan santri di Assalam, di asrama Putri Assalam. Jadi sebenarnya kedatangan Nurul ke Aljawomi itu ke MA-nya hanya sekedar pengabdian gitu dari pondok pesantren. Jadi guru piket, dia nggak mengajar langsung di kelas, cuma hanya sebatas guru piket, menjaga perpustakaan dan AS bahkan buat itu. Nah, ya, jadi ketemunya di Aljawomi kan, kita sama-sama ada di lingkungan yang sama. Siap. Dan sekarang sudah khidbah berarti kan? Alhamdulillah, sudah Januari awal Desember ya. Oh, sudah kan ya. kenalnya itu mengajukan sekitar bulan Agustus kalau nggak salah ya. Agustus akhir. Perkenalan, kemudian mantap kita khidbah sekitar bulan Januari kemarin. Ya, mudah-mudahan akan menjadi salah satu yang bisa kita pilih dengan calon istri untuk bisa dibantu oleh bantu nikah. Terakhir kan, apa harapan Akang untuk bantu nikah nih? Apa harapan buat bantu nikah? Silakan. Terakhir. Harapan saya untuk tim bantu nikah mudah-mudahan segala kegiatan yang dilakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian segala usaha dan ikhtiar selama ini mewujudkan pasangan-pasangan yang ingin menikah tapi terkendala bantuan biaya, mudah-mudahan diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tidak mudah kan ada di posisi seperti bantu nikah itu, harus menggalang dana, kemudian harus mencoba memahamkan masyarakat terkait pentingnya infak sedekah, membersihkan harta, itu sangat luar biasa perjuangannya. Jadi harus kita benar-benar apresiasi. Siap, jadi semangat kita nih. Siap. Kemudian tak lupa juga dari arahan Kang Furqon, ini Kang Furqon luar biasa sekali mengarahkan timnya dengan sangat baik sekali, dengan kompak. Mudah-mudahan Kang Furqon, keluarga dan setiap kop yang lain itu selalu sehat semuanya. Amin. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu tepat berdasarkan jobnya dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan tim bantu nikah dilapangkan rezekinya, rezekinya disehatkan, kemudian rezekinya dilimpah oleh Allah Subhanahu. Amin. Makasih banyak Akang. Ini cukup 25 menit kita bicara, tapi insya Allah sudah merangkum semua harapan kita. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa bantu, dan kita ingin mewujudkan lebih banyak lagi bantu nikah ini untuk bisa mewujudkan impian pernikahan. Bukan cuma 1-2 pasangan, tapi kita ingin bisa ribuan pasangan kita bantu, dan mudah-mudahan ini jadi gerakan bersama, karena
COVID-19 juga harus dibantu, APD juga harus dibantu, tapi banyak orang-orang yang juga harus kita bantu pernikahannya dan yang lainnya. Mudah-mudahan akan jadi inspirasi buat teman-teman semua yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri bahwa insya Allah dengan menikah muda, dengan menikah kita makin berkah, rezeki kita makin dipermudah, dan juga kita bisa bantu orang tua kita dan bantu orang-orang di sekeliling kita. Insya Allah. Makasih banyak Akan. Saya Stefan Manholid mewakili Bantu Nikah. Salam buat keluarga, salam buat ibu tercinta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, itu tadi kita perbincangan dengan Kang Indra Prayoga. Kang Indra Prayoga, karena dia punya adik yang kembaran juga. Jadi Kang Indra Prayoga ini, Masya Allah ya, seorang guru honorer yang luar biasa, menginspirasi kita semua bagaimana seharusnya seorang itu seorang anak muda untuk tidak berpangku tangan, walaupun beliau hanya seorang guru honorer, tapi tetap berjualan, tetap bisa membantu orang tuanya, tetap ingin menikah tapi dengan cara yang Allah ridhoi, bukan dengan jalan pacaran. Di luar sana banyak mungkin orang-orang yang cuma bisa mengeluh, tapi beliau nggak mau mengeluh. Dan mari kita bantu orang-orang seperti Kang Indra dan juga orang-orang lainnya. Nanti insya Allah kita akan sharing juga, bertanya juga, tanya jawab juga dengan orang-orang inspiratif lainnya, pasangan-pasangan lainnya yang insya Allah ini akan kita vote, dan ketika sahabat menyetujui dan memvote-nya dan juga berdonasi, insya Allah kita akan mewujudkan impian pernikahan bersama Bantu Nikah. Dan terima kasih kepada para vendor yang sudah siap untuk membantu untuk mewujudkan pernikahan impian saudara-saudara kita. Mudah-mudahan niat baik kita Allah catat sebagai ibadah, dan apa yang kita lakukan insya Allah akan membuat kita pun dipermudah segala urusannya. Saya Stefan Manholid dengan Bantu Nikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.